Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Para jemaah sekalian, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa dan selalu menganugerahkan kepada kita segala nikmat karunia-Nya, dari nikmat yang begitu agung berupa iman dan Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang begitu banyak yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan selalu bisa menjadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur, hamba yang pandai menggunakan nikmat-nikmat tersebut di jalannya, sehingga Allah pun akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengemban risalah menyampaikan kepada ummah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengikuti apa yang menjadi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membaca hadis, yaitu hadis yang terakhir dalam kitab Al-Jami' di bab Az-Zuhdi wal Wara'. Ya, di mana hadis ini adalah merupakan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-samtu hikamun, berdiam itu banyak hikmahnya, wa qalilun fa'iluhu, dan sedikit pelakunya. Akhrajahu al-Baihaqi, hadis ini dikeluarkan dan diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi fi Syu'abi, dalam kitabnya Syu'abul Iman, bisanadin dha'ifin, dengan sanad yang lemah. Wa sahhaha annahu mauqufun, dan beliau mensahihkan bahwa hadis ini adalah sebagai hadis yang mauquf min qauli Luqman al-Hakim, yang merupakan bagian daripada ucapan Luqman al-Hakim. Para jemaah sekalian, kalau kita melihat kepada hadis ini, sesungguhnya penyandaran hadis ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tidak benar dan tidak sah, karena berdasarkan penelitian para ulama, hadis ini dikatakan sebagai hadis yang mauquf. Hadis mauquf itu adalah hadis yang sampai sanadnya itu hanya kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama hampir sepakat mengatakan bahwa hadis ini adalah mauquf kepada sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Namun walaupun hadis ini mauquf, secara sanad tidak sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan hanya sampai kepada Anas bin Malik. Sesungguhnya Anas bin Malik ini mengutip ucapan beliau ini adalah dari ucapan Luqman al-Hakim. Namun walaupun dia mauquf, kalau kita melihat kepada hadis-hadis yang lain ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentu sangat banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semakna dan sejalan dengan hadis ini. Sehingga
para ulama beristidlal dengan ayat-ayat yang ada dan hadis-hadis sahih yang lain, sedangkan hadis yang kita bacakan ini yang dikatakan mauquf kepada sahabat Anas tadi adalah sebagai bagian daripada sesuatu yang menjelaskan dan menambahkan keterangan-keterangan tersebut. Para jemaah sekalian, dikatakan dalam hadis tadi as-samtu. As-samtu itu adalah berdiam. Tentu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita dalam hidup anggota tubuh, panca indera. Kita punya mata bisa melihat. Kita punya telinga bisa mendengar. Kita punya lisan bisa berbicara. Semua itu bagian daripada indera-indera yang Allah anugerahkan kepada kita. Di mana sesungguhnya indera-indera tadi itu merupakan bagian daripada anugerah Allah yang harus kita gunakan dan kita manfaatkan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya mata, maka bentuk syukur kita dengan mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya telinga, begitu pula kita hendaknya bisa mendengar segala sesuatu yang bermanfaat dan berguna untuk kita. Begitu pula dengan adalah lisan kita, di mana Allah anugerahkan kita punya lisan. Dengan lisan tadi kita bisa berbicara. Ya. Betapa banyak orang ketika dia berbicara, dia tidak memperdulikan apa yang keluar dari lisannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita di dalam surah Qaf ayat yang ke-18. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu lafaz yang keluar dari satu ucapan. Lafaz apa saja yang keluar dari lisan kita itu, illa ladaihi raqibun atid, melainkan apa yang kita keluarkan dari lisan kita tadi itu ada catatannya di sisi malaikat raqib dan atid. Para jemaah sekalian, tentu kalau catatan tadi ada dicatat oleh malaikat, maka hendaknya kita sebagai seorang muslim sadar diri bahwa jangan sampai apa yang menjadi catatan malaikat tersebut sesungguhnya berisi catatan-catatan akan ucapan-ucapan kita yang tidak berguna, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, atau bahkan ucapan-ucapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hal itu akan menjerumuskan kita ke dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasul? Man dhamina li, barang siapa yang bisa menjamin untukku, kata Rasul, ma baina lihyaihi, apa yang berada di antara dua rahangnya. Dalam riwayat lain dikatakan ma baina syafataihi, apa yang ada di antara dua buah bibirnya. Warijlaihi, dan tadi adalah apa yang di antara dua bibir atau rahangnya itu maksudnya adalah lisan.
Barang siapa bisa menjamin untukku akan lisannya, warijlaihi, dan apa yang ada di antara dua belah kakinya, maksudnya kehormatannya, admanu lahul jannah, aku menjamin untuknya surga. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surganya kepada orang-orang yang bisa menjaga lisannya dan bisa menjaga kehormatannya. Dengan kata lain, bahwa dua anggota tubuh manusia ini bisa menjadi banyak penyebab seseorang untuk terjerumus ke dalam murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, terlebih kita akan menghadapi bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan yang kita akan hadapi di pekan depan ini, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kita ibadah saum. Dan saum yang diperintahkan dalam Islam bukan hanya sekedar menahan diri dari makan, dari minum, dan mengikuti syahwat, kan, yang pada hari lain dibolehkan. Namun di dalam ibadah saum pun hendaknya kita bisa menjaga lisan kita. Sehingga diterangkan dalam hadis yang sahih pun kata Rasul, man lam yada' qaulaz zuri, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan qaulaz zur, ucapan dusta. Nah, ini ucapan lisan kita, ya kan? Betapa banyak kedustaan-kedustaan yang kita ucapkan dengan lisan kita. Kata Rasul, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta wala amala bihi, dan dia beramal dengan kedustaan-kedustaan tersebut, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka tidaklah Allah itu membutuhkan akan saumnya tadi, di mana dia telah meninggalkan makanan dan minumnya. Jadi ketika orang sedang bersaum, kemudian dia berucap dengan ucapan-ucapan yang tadi, maka itu akan mengurangi nilai saum tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, oleh karenanya tadi dikatakan dalam riwayat Anas ini, yang merupakan hadis mauquf kepada Anas ibn Malik tadi, kata beliau, as-samtu hikamun. Ya, as-samtu hikamun. Diam itu adalah banyak mengandung hikmah. Di mana para ulama banyak menyebutkan kepada kita akan makna hikmah. Di antaranya ada yang mengatakan makna hikmah itu ada al-ilmu. Sehingga Allah katakan bahwa orang yang diberikan hikmah faqad utiya khairan katsira. Dia adalah telah diberikan sesuatu yang sangat banyak. Gitu. Namun dari seluruh perkataan-perkataan hikmah tersebut, kalau kita mau ringkaskan, adalah sesungguhnya hikmah itu meletakkan sesuatu di tempatnya. Para jemaah sekalian, dalam hadis tadi dikatakan as-samtu hikamun. Berdiam itu mengandung banyak hikmah. Oleh karenanya tadi Rasul akan menjamin untuk seseorang dengan mendapatkan surga kalau dia bisa menjaga lisannya dan bisa menjaga kehormatannya. Para jemaah sekalian,
Betapa banyak ucapan-ucapan yang sesungguhnya tidak perlu kita ucapkan. Betapa banyak lafaz-lafaz yang harus tidak keluar dari lisan kita. Namun ternyata itu pun keluar dari lisan dan mulut kita. Oleh karenanya, di dalam hadits yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadits Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kata beliau, "Wahal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Kata Rasul, bukankah manusia nanti itu akan dijerembabkan ke dalam neraka, di mana wajah-wajah mereka tersungkur ke dalam neraka tersebut, illa hasaidu alsinatihim, melainkan terjerembabnya orang tersebut ke dalam neraka tadi tidak lain adalah hasaidu alsinatihim, merupakan hasil dari lisan-lisan mereka. Jadi hadis ini menegaskan sangat jelas kepada kita bahwa betapa banyak orang yang terjerembab ke dalam neraka, di mana penyebabnya lisan yang tidak bisa terkendali dengan baik. Oleh karenanya diterangkan di dalam hadis yang lain oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri. Kata Rasul, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa kata? Falyakul khairan. Hendaklah ia berkata yang baik. Au liyasmut, atau diam. Jadi Rasul menegaskan kalau orang benar iman dengan Allah, kalau orang beriman dengan hari akhir, maka sesungguhnya iman dengan Allah dan hari akhir itu harus menjadikan orang memilih dua hal di dalam kehidupannya ini terkait dengan lisannya. Apa itu? Kata Rasul, falyakul khairan. Kalau dia mau berbicara dengan lisannya, maka lisan tersebut harus mengeluarkan kalimat-kalimat yang khairan, yang baik. Au liyasmut, kalau memang tidak bisa berkata yang baik, hendaknya dia diam. Dan itulah yang selamat. Kalau orang berkata baik, maka itu akan mendapatkan nilai-nilai pahala. Kalau dia berdiam, maka dia akan terselamat dari segala macam bentuk-bentuk dosa. Para jemaah sekalian, oleh karenanya kita harus benar-benar menjaga lisan kita. As-samtu hikmatun atau as-samtu hikamun. Berdiam itu merupakan hikmah, merupakan ilmu, merupakan kebaikan, merupakan sesuatu yang sangat berguna. Wa qalilun fa'iluhu, namun sedikit pelakunya. Para jemaah sekalian, di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anin najati, tentang keselamatan. Jadi sahabat Rasul itu kalau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya luar biasa. Namun seluruh pertanyaan mereka itu tidak lain menggambarkan akan pahamnya mereka akan makna hidup
di mana seorang dalam hidup itu ingin selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Ingin baik di dunia, ingin baik di akhirat. Sahabat ini bertanya kepada Rasul, anin najati, tentang yang namanya selamat. Orang selamat itu kayak gimana? Apakah orang itu selamat dalam artian A, B, C, D seperti yang digambarkan oleh orang-orang tadi atau banyak orang? Maka kata Rasul, yang namanya an-najat, selamat itu adalah amsik alaika lisanaka. Hendaklah engkau bisa menahan lisanmu. Menahan lisan kita dari berkata hal-hal yang tidak berguna. Oleh karenanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma'aqala dinuhu man lam yahfad lisanuhu, man lam yahfad lisanahu. Tidaklah lurus, tidaklah faham seseorang itu akan agamanya ketika orang itu tidak bisa menjaga lisannya. Arti kalau orang benar paham akan agama, maka dia insya Allah akan bisa menjaga lisan. Kenapa? Karena dia ngerti bahwa lisan yang diucapkan kepada hal-hal yang tidak baik akan menjerumuskan dia ke dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk-bentuk daripada keburukan yang ditunjukkan oleh lisan itu banyak sekali. Di antaranya berkata-kata yang kotor, mencaci maki orang lain. Termasuk kita pernah sebutkan seseorang mencaci maki orang tua orang lain sehingga orang tersebut mencaci maki orang tua kita. Itu kan bagian daripada juga tadi lisan. Kemudian adalah melaknat orang lain, mendusta dengan lisannya, berghibah, ya kan, menyebutkan kejelekan orang lain, namimah, ya kan, mengadu domba, berkata kepada A begini, kepada B begini, sehingga akhirnya A dan B bertengkar. Itu semua adalah bagian daripada ulah-ulah lisan manusia yang menjerumuskan dia ke dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, oleh karenanya kita dapat memahami bahwa sesungguhnya diam itu adalah merupakan sesuatu yang terpuji, yaitu adalah diam dari berkata segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun seseorang berbicara dengan segala sesuatu yang bermanfaat, maka hendaknya orang itu berbicara, tidak diam. Seperti apa misalnya yang berguna? Ya, kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk membaca Al-Quran, di mana orang membaca Al-Quran dengan lisannya. Maka hendaklah kita gunakan lisan tersebut untuk seperti itu. Membaca Al-Quran, memperbanyaknya. Terlebih nanti di bulan Ramadan. Kita berzikir juga menggunakan apa? Lisan kita. Kita beramar ma'ruf, memerintahkan orang untuk yang baik juga dengan lisan kita. Kita mungkin juga melarang orang dari hal yang mungkar juga dengan lisan kita. Kita mengajarkan ilmu kepada orang lain juga di antara wasilahnya, caranya dengan menggunakan lisan. Ya kan? Kita juga adalah memberikan ungkapan-ungkapan yang indah kepada kawan-kawan kita juga dengan lisan. Maka lisan-lisan yang seperti inilah yang kita lakukan. Artinya ucapan-ucapan kita yang kita lakukan hendaknya yang bermakna seperti ini, yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, maka hendaklah kita diam. As-samtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Para jemaah sekalian, lisan dengan tujuan-tujuan yang bermanfaat tadi
Yaitu katakan tadi membaca Al-Quran, berzikir, beramar ma'ruf, nahi munkar, mengajarkan orang ilmu, dan yang lainnya. Tentu ini bagian daripada nikmat-nikmat Allah yang agung ketika orang bisa menggunakan lisannya seperti itu. Di mana ini pun ditegaskan oleh Allah dalam ayatnya, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dari kebanyakan kalian berbisik illa man amara bisadaqah, kecuali ketika kita bisa memerintahkan dengan lisan kita itu untuk orang bersedekah, au ma'ruf, atau memerintahkan orang untuk berbuat yang ma'ruf, au islahim bainan nas, atau kita merelai, ya kan, memisahkan dua orang yang bertengkar, menjadikan mereka kembali baik seperti semula. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 114. Di akhir hadis tadi dikatakan wa qalilun fa'iluhu. Ya kan? Sedikit pelakunya. Ya. Artinya diam itu dengan hikmahnya tadi banyak orang yang tidak melakukan. Kenapa? Karena secara fitrah manusia ini terdorong untuk berkata A, berkata B, berkata C, berkata D, ya kan begitu. Banyak berkata dan berkata. Sesungguhnya tadi kita kembali kepada hadis Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau orang itu beriman pada hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa berkata yang baik. Kalau tidak, diam. Karena itu adalah sesuatu yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.